Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, agak menarik juga ternyata ya. Ini update terakhir ya. Update banjir Jakarta sore ini 109 RT dan 3 ruas jalan terendam. Wow, terendam banjir begitu ya. Dalam artian bahwa kemana si Heru, kemana PSI, kemana para cebong dan buzzer. Jangan-jangan tutup telinga begitu kan. Ya bisa jadi seperti itu begitu. Inilah pada hakikatnya ya, sumur resapan dijadikan andalan hari ini. Dan bahkan ya, kalau melihat situasi hari ini bahwa sumur resapan sangat menarik juga menjadi kendala begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen, adem ayem ya suara cebong dan paguyupan sirkus ibu kota, nggak ada yang nyinyirin Gubernur GV. Update banjir Jakarta sore ini 109 RT dan 3 ruas jalan terendam. Wah, terendam. Cebong emang gila ya, nggak bisa diobatin. Banjir di era Jokowi Ahok yang salah gubernur sebelumnya. Banjir era Anies yang salah Anies. Banjir era gubernur GA yang salah Anies. Dibilang kerjanya nggak beres. Ya, pada hakikatnya orang-orang seperti inilah yang kemudian menjadi catatan penting begitu kan. Jangan asal menyalahkan si A si B begitu. Anies Baswedan ada solusinya begitu. Ya, dari media-media ini sudah sering mengatakan bahwa Anies Baswedan gagal dan sebagainya, tapi hari ini sumur resapannya menjadi satu andalan begitu kan ya. Yang disalahkan tetapkan Anies ini ya, emang tuh berapa mention ya tetap menyalahin Anies ya. Lah itu banjir warisan Wan Abud berkuasa 5 tahun gara-gara ngapain selain cuma membuat sumur resapan yang malah makin masalah baru. Wah, ini komentar-komentar para cebong ya, ini ya. Ya iya, cebongnya lagi hanyut gara-gara banjir, Mbak. Lagi senang-senang main air yang mereka ini. Ada yang bilang sodetan Ciliwung udah diselesaikan Gubernur GA. Harusnya kan? Iya harus ya harus. Jadi sudah jelas ya, mereka berkor-kor bukan demi kebaikan Jakarta, tapi dibayar untuk menghancurkan karir politik Anies sebagai dendam ya kekalahan ya, pujaannya jelas pakai banget ini. Ebong ya, ongok rame-rame lagi dorong air langsung ke laut, nggak boleh ya. Inilah komentar-komentar netizen begitu. Di rumah aku juga tuh dari hari Kamis sampai sekarang loh masih sebatas betis aja, nggak tahu kapan bisa surutnya. Kalau Pak Anies masih menjabat ya, congor-congor para buzzer ngoceh ya dari pagi sampai sore, malam nonton non-stop 24 jam hingga 1 bulan. PLT Heru mah adem ayem, mau banjir kayak apapun ya santai-santai aja. Tapi inilah catatan demokrasi, mana yang baik dan mana yang buruk begitu kan ya. Karena pada hakikatnya para buzzer dan cebong itu ya memang kelakuannya begitu, menyalahkan Anies Baswedan, terus kemudian koar-koar begitu kan ya. Pada hakikatnya dia tidak punya andalan begitu kan ya. Si Heru juga tidak punya andalan apa yang harus kita lakukan begitu kan. Apa keberhasilannya? Nol begitu kan ya. Katanya kerja Heru 3 bulan mengalahkan kerja Anies Baswedan 5 tahun. Muncung cebong, nah asabihin aja main bau. Namanya juga PJ, wajar jika berhasil kerjanya. Banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan ya. Si cebong pada hanyut ini. Gubernur GV baru kerja berapa bulan? Coba kalau Gubernur GV away ya udah menjabat sejak 5 tahun lalu, insya Allah nggak ada lagi gini lagi. Gara-gara Gubernur 5 tahun nggak ngapa-ngapain, jadi rakyat kena imbasnya. Wow, inilah komentar-komentar pro dan kontra begitu kan. Ada cebong juga di situ begitu ya, yang nimbrung ya. Ya, yang seharusnya kritik Pak Heru malah yang dikritik Anies Baswedan. Kok aneh begitu? Pada asik berenang ini, mana Heru ya, mana Heru ini. Banyak sekali yang mengkritik mereka begitu. Cebong betina ini nggak nongol ini, banyak sekali. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, beritanya ya, update banjir Jakarta sore ini 109 RT dan 3 ruas jalan terendam. Wow, ini sangat banyak sekali yang mengkritik mereka begitu. Saya bacakan terlebih dahulu ya beritanya. Banjir merendam sejumlah wilayah di Jakarta sore ini berdasarkan data per pukul 15 WIB EDA ada 109 RT yang masih terendam. BPBD mencatat genangan yang sebelumnya terjadi 5 ruas di Jalan 104 RT saat ini menjadi 3 ruas jalan tergenang ya, dan 109 RT atau 0,350% ya, 58% dari
30,470 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta. Bahkan BPBD mengatakan yang mengerahkan personel ya untuk memantau kondisi banjir di setiap wilayah. BPBD juga mengkoordinasikan unsur pemerintah lain untuk melakukan penyedotan genangan. Bahkan BPBD DKI mengimbau agar kepada masyarakat ya agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan dalam keadaan darurat. Segera hubungi nomor telepon 112. Inilah banyak sekali yang mengatakan bahwa kemana Pak Heru selama ini, kok sebanyak ini begitu kan ya. Pada hakikatnya ya inilah yang harus kita menjadi jawaban dan tantangan kepada Pak Heru, harus membereskan banjir seperti ini begitu kan. Jangan hanya menyalahkan Anies Baswedan dong, junjungannya para buzzer dan cebong begitu kan. Lihat ini ada yang fakta yang menarik begitu di sini, yaitu berapa ini? Yang awalnya jalan tergenang terdapat 3 ruas jalan. Ini jalan Sungai Bagong dan bahkan ada pengungsian ini banyak sekali yang terkena banjir begitu. Ya selama ini kok Pak Heru tidak fokus ke sini begitu kan. Ya mungkin di satu sisi mungkin ya karena menjabat 4 bulan atau 3 bulan ya, lalu kemudian kesombongan para cebong dan buzzer, lalu kemudian seolah-olah lebih baik daripada Anies Baswedan. Di mana letak logikanya begitu? Padahal update banjir hari ini sangat tinggi sekali begitu. Ini seharusnya memberikan jawaban yang baik, bukan memberikan jawaban yang penting airnya mengalir. Di mana letak logikanya Heru begitu kan ya? Karena pada akhirnya ini harus ada penanggulangan banjir yang masif begitu kan. Tidak hanya sewaktu-waktu aja begitu. Tetapi menurut saya pribadi langkah sumur resapan itu juga menarik begitu ketika dia masuk ke beberapa gang-gang orang di situ dibuatkan sumur resapan, tidak hanya di jalan raya ya juga bisa menarik di situ begitu. Dalam artian bahwa itu bisa saja menanggulangi banjir dan solusi yang baik begitu kan. Jangan malulah untuk melanjutkan kinerja Anies Baswedan. Kira-kira kan seperti itu logika kita begitu. Jadi dari update banjir ini sampai sore ini 109 RT. Tapi ya tunggulah besok begitu kan ya. Akankah ada kenangan kenangan air yang ada di situ begitu kan. Tetapi menurut saya pribadi langkah ini Pak Heru punya jawaban yang seharusnya ada begitu. Jangan hanya keluar ya junjungannya menyalahkan Anies Baswedan dan sebagainya begitu. Tetapi menurut saya pribadi solusinya adalah satu, di mana letak sumur resapan itu ya harus ada juga di gang-gang di daerah DKI Jakarta, tidak hanya di jalan raya. Karena itu di bagian dari solusi kita. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.